Ya mungkin kita perlu minta reviewer kipas angin ya untuk mereview merek betul. apa yang bagus, harganya berapa, begitu ya. Terus Sebenarnya modelnya yang termutakhir gitu ya. Sebenarnya mau gimana pun tetap aja fungsinya adalah kipas. Ya kan? Kenapa enggak? Enggak, mungkin kalau kipas yang agak mahal itu rusaknya dalam 50 tahun. Setengah abad lah ya? Oh, masuk akal juga kalau setengah abad. Ya awet gitu ya. Atau mungkin bahannya dari titanium. ada janji gitu lah. Oke, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus menyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Minat pergi umroh? Minat banget sih. Tapi? Keluarga lagi. Tapi ya gitu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Apa reputasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat apa? Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nah, Pak yang komisaris jadi ini ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Itu bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Ya, selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting ke sini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke agama. Gitu dong, balik ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini, Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait dengan adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang dimaksud bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 juta rupiah. Jawaban ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal. Karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Mbak. Yang nilainya 1,8 triliun, Mbak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Saya nggak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta.